Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kita podcast Bawaslu Kabupaten Gresik. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia, yaitu mengawal kuota perempuan dan kebijakan pro perempuan pasca pilkada. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal angka keterwakilan, tetapi juga bagaimana perempuan ini dapat hadir dalam proses pengambilan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Nur Khosyah selaku Sekretaris LKP3 APP Fatayat. Betul Ibu ya? Iya. Kalau saya tidak salah menyebutkannya. Iya. Selamat pagi Bu. Pagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah seneng dan bahagia. Terima kasih. Ketemu berapa? Siap. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini Bu. Ini Bu Nur Khosyah ini aktivitasnya sangat banyak dan alhamdulillah beliau berkenan untuk meluangkan waktunya. Jadi beliau selaku pengurus di pimpinan pusat Fatayat NU. Di mana Bu tadi sekretaris? Di Sekretaris LKP3A Fatayat NU. Itu yang membidangi apa di sana? Iya, kalau LKP3A Fatayat NU kan lembaga konsultasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ini fokus untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Selain itu, Bu Nur Khosyah ini juga merupakan salah satu pegiat di Patiro. Betul Ibu ya? Iya. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang. Jadi ketua Bu? Enggak. Oh, jadi iya. pembinanya. Oh, pembina. Baik. Sebelum itu, kita tentunya telah paham bersama berkaitan dengan putusan MK yang menguatkan afirmasi perempuan. Nah, seberapa penting sih? Nah, kita akan membahasnya kali ini. Baik, Ibu, kalau kita berbicara mengenai demokrasi yang sehat dan inklusif, tentu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan perempuan di dalamnya kan. Nah, menurut Ibu, mengapa keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan itu menjadi sangat penting kira-kira? Iya. Kunci pertama, poin pertama penting ya. Iya. Jadi penting ini tidak sekedar penting saja ya sahabat, tapi sangat penting. Karena yang pertama, bicara demokrasi ini yang biasa kita dengar adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, poin terkait rakyat itu kan beraneka ragam ya. Entah itu ada perempuan, laki-laki, anak, perempuan disabilitas, perempuan hamil. Jadi kita tidak melepaskan. Kalau bicara inklusif, kita harus benar-benar tahu rakyat itu tidak sekedar rakyat gitu, tapi ada beberapa rakyat yang perlu kita benar-benar kita pahami, yang kebutuhannya pasti berbeda-beda. Iya. Perempuan saja, kalau saya dan Bu Rofa pasti kebutuhannya juga berbeda. Kalau saya mungkin kebutuhannya jalan-jalan. Oh, sama kalau itu. Sama ya. Kalau Bu Rofa mungkin, oh ini pengawasan ini, karena sudah fungsi seperti itu. Jadi perempuan saja ada berbeda. Nah, kita tahu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan rakyat ini diantaranya ada perempuan. Tentunya yang bisa mewakili pengalaman hidup, baik pengalaman biologis perempuan maupun pengalaman sosial perempuan, tentu perempuan sendiri. Masa ada itu, misalnya laki-laki, oke lah menyuarakan, ini butuh layanan untuk ibu hamil. Tapi cara menyampaikan dan meyakinkan tidak senyaman atau semeyakinkan perempuan ya, karena perempuan yang merasakan melahirkan jadi tahu ini rasa sakitnya seperti apa kayak gitu. Dan mungkin pengalaman-pengalaman yang lain, bagaimana kondisi di Indonesia yang saat ini masih patriarki ya, pasti ada pengalaman sosial yang tentu membuat perempuan
mengalami diskriminasi dan lain sebagainya. Tentu ini penting kiranya kalau perempuan itu ada yang mewakili, perempuan juga terlibat, karena bicara politik tidak sekedar yang di DPRD atau tidak sekedar yang di partai politik, tapi perempuan berpolitik bisa dimanapun, kan seperti itu. Jadi kalaupun di DPRD ini menurut saya sangat penting, apalagi di Gresik, aduh menurun sekarang. Nanti kita bahas lebih lanjut ini ya. Jadi dari perempuan untuk perempuan ya. Nah, ini kita sering mendengar istilah kuota 30% perempuan. Sebenarnya apa makna dalam kebijakan tersebut menurut Bu Nur Hosiah? Iya. Kalau saya sejak kebijakan kuota 30% itu dimunculkan, memang banyak perdebatan ya, ini diskriminatif dan lain sebagainya. Tapi bagi saya justru ini afirmasi. Jadi bukan diskriminasi, kekhususan tapi untuk kebaikan. Memang untuk berstrategi bagaimana memastikan perempuan terlibat, kita juga melihat kultur kita. Kalau misal strateginya dengan langsung frontal, kesiapan kita seperti apa? Maka saya merasa berterima kasih ya kepada pemerintah pada saat itu untuk berani memunculkan kuota 30% ini dalam rangka mengawal, membiasakan, meningkatkan SDM perempuan. Karena bicara politik ini tidak sekedar sekolah gitu secara formal, tapi bagaimana perempuan juga dihadapkan dengan situasi-situasi yang harus terlatih real, bagaimana di partai politik, bagaimana berperan mungkin menjadi kepala desa atau menjadi RT atau menjadi pimpinan-pimpinan yang lainnya, supaya politik sesungguhnya bisa benar-benar diimplementasikan oleh perempuan. Jadi proses-proses ini bagian dari tahapan-tahapan yang mungkin kalau tahun ini agak lebih siap ya, seharusnya sudah tidak sekedar ada di partai atau tidak sekedar menjadi caleg begitu aja, tapi semua didorongkan di semua lini kuota 30% ini sehingga bisa bersama-sama mendorong, memastikan perempuan berada di wilayah politis dan wilayah strategis. Luar biasa. Jadi kebijakan 30% ini tidak lahir kemudian secara ujuk-ujuk ya. Ini proses panjang yang harus kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya. Baik. Nah, ini kan pilkada telah selesai, Bu ya. Setelah pilkada ini tantangan apa saja yang biasanya dihadapi perempuan dalam dunia politik maupun pemerintahan? Kalau kemarin kita kan banyak yang dibawa, ini nanti kebijakannya akan pro perempuan dan sebagainya. Nah, tantangan seperti apa kalau pasca pilkada kayak gini? Iya, menurut saya ya tantangan terbesar tetap di budaya. Jadi ketika perempuan sudah masuk entah itu di DPR, entah itu di dinas, atau mungkin juga menjadi bupati, wakil bupati, atau di ranah-ranah strategis, tantangannya tetap sama. Belibet di dalam budaya yang patriarki akan terjadi namanya multi burden. Itu pasti ada, bahwa ketika perempuan masuk di wilayah publik, tapi masyarakat juga belum tuntas bahwa namanya wilayah domestik ini sebetulnya kan gender yang bisa dibagi perannya, tapi masih ada, meskipun adalah yang sudah clear gitu, tapi masih ada para perempuan itu domestik sudah dilakukan, kemudian publik karena itu tanggung jawab bertugas ya tetap, sehingga kasihan juga bebannya itu yang paling penting, budaya patriarki begitu ya. Kadang-kadang meskipun yang pasangannya melakukan hal-hal domestik, yang ribut itu bukan pasangan ini, tapi yang ribut orang luar. Karena di kultur kita masih belum selesai, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, itu berdampak juga kalau perspektifnya belum selesai di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja juga pastinya mereka istilahnya disepelekan, mau ngomong banyak, biasa perempuan itu banyak omong misalnya, mau diam aja, loh bener kan perempuan nggak mampu. Nah, jadi ya serba salah. Nah, hal-hal ini meskipun dianggap kecil, tapi itu berdampak. Saya terus terang mendapat
curhatan-curhatan dari beberapa teman-teman ya. Jadi mesti banyak hal-hal itu. Di samping yang seperti ini juga berpengaruh di kebijakan juga, bahwa masih belum banyak kebijakan yang mendukung perempuan-perempuan untuk bisa secara leluasa mendapatkan akses. Contoh pelatihan saja. Kalau saya itu masih mendengar ketika dia punya bayi atau anak, wis gak usah diikutkan, nanti bingung ya apa bayine gitu. Padahal sebetulnya kalau kebijakan responsif gender ya harus ada pendamping yang bisa ngemong bayi, bahasanya ini bahasa Jawa, ngemong bayinya, dan ibunya bisa tetap berpendidikan. Ini seringkali juga kita usulkan, tapi belum banyak ya yang bisa difasilitasi. Tapi kalau yang saya tahu Kabupaten Gresik sudah mulai dengan memfasilitasi itu. Iya. Jadi di Bawaslu juga kita sedang menggalakkan dan menuju ke situ, Mbak. Pojok laktasi, kemudian Ramah lingkungan anak. kerja yang ramah anak. Contohnya hari ini ya, Iya. saya bekerja dengan membawa anak. Iya. Baik. Nah, kita tadi membahas kebijakan yang pro dan ideal pasca pilkada, yang pro perempuan dan ideal. Ini menurut Mbak Nur Khosiah kebijakan yang seperti apa? Iya. Tadi sempat saya singgung ya, hal kecil saja. Jadi bentuk kebijakan yang membuat ketimpangan gender ini menjadi setara. Di antaranya, kalau memang perempuan itu masih belibet dengan budaya, diberi tempelan budaya bahwa yang merawat, mengasuh anak itu adalah perempuan, sedangkan dia bekerja di wilayah publik, mestinya kebijakan pemerintah mendorong untuk memfasilitasi misalnya daycare. Dan alhamdulillah Gresik sudah ada daycare Mas Mundari ya, untuk gratis bagi kelompok miskin. Jadi kayak perempuan pekerja di pabrik, buruh, atau yang masuk dalam kategori miskin lah ya, itu difasilitasi pemerintah gratis. Silakan. Di mana itu, Mbak? Atau bagaimana cara masyarakat bisa mengakses ke situ? Iya, di ini sebelahnya web itu apa? WP ya? Iya, Ceksagung. Nah, yang dekat dengan SD itu loh, SD negeri. Nah, itu gratis bagi perempuan dengan keluarga miskin. Alhamdulillah sudah beroperasi, dan karena ini miliknya pemerintah ya, jadi panduan segala macam itu sudah benar-benar ditata. Kalau mau berkunjung bisa sana, mungkin mau bikin daycare di Bawaslu. Itu contoh satu. Belum lagi terkait penanganan kasus ya. Yang saya rasakan di Jawa Timur ini diantaranya Gresik ini juga cukup bagus, mulai dengan payung hukumnya, terus layanannya, SDM-nya, dan anggarannya. Kebijakan tanpa anggaran kalau di pemerintahan itu kurang inilah. Tapi kalau di Kabupaten Gresik ini sudah sudah support penuh mulai komitmennya, sistem, termasuk penganggaran sistem sampai penganggarannya. Kemudian perda pengarus utama gender di Gresik itu justru pertama kali, karena sejak tahun 2012 undang-undang aja masih gak berani. Sobat, undang-undang aja belum sampai sekarang belum disahkan ya. Tapi Kabupaten Gresik sudah berani buat perda pengarus utama gender, dan insya Allah di tahun ini sedang berproses untuk perubahan karena sudah lawas 2012 gitu. Jadi ini akan menselaraskan, dan kemarin juga sudah dibahas di bagian hukum. Nah, di samping itu juga di kepemimpinan Pak Bupati sekarang dan kemarin ada program unggulan yang namanya program Bunda Puspa. Ini juga kelompok rentan, jadi fokus di kelompok rentan, perempuan-perempuan miskin, perempuan-perempuan yang tidak punya akses, bagaimana diberikan skill, tidak sekedar bantuan dikasih modal atau alat. Jadi program Bunda Puspa itu program untuk memberikan supaya keluarga ini peningkatan ekonominya bertambah, kemudian bisa menyekolahkan anaknya. Jadi ada dua standar, perempuan miskin, kemudian punya tanggungan anak sekolah. Nah, itu benar-benar kelompok rentan yang bagaimana secara pengetahuan dan secara perilaku, secara sikap ditata supaya dia menjadi perempuan berdaya. Baru setelah itu pembelajaran selesai dilatih untuk kewirausahaan. Seperti itu. Jadi
ini bagian menurut saya kebijakan-kebijakan yang bagus, termasuk ada sekolah perempuan, ada kelompok-kelompok komunitas, misalnya kebun pemulihan yang teman-teman perempuan penyintas KDRT yang bikin kebun pemulihan itu juga istilahnya diopeni gitu loh sama pemerintah, tidak ditolak karena di pemerintah juga punya sistem namanya musrenbang perempuan. Jadi dengan musrenbang perempuan ini kelompok-kelompok itu kita undang mengusulkan, kemudian juga dikawal di dinas tertentu yang memang mengampu, kemudian didorongkan. Jadi di tataran eksekutif sudah berbagi peran, kemudian di DPR juga kita coba, meskipun ada beberapa DPR laki-laki kemarin, ini program apa kok saya tidak tahu gitu ya, tapi dengan proses cara-cara bagaimana dinas melibatkan DPR, akhirnya tahu dan ketika masuk program itu di DPR tidak ada penolakan, meskipun awalnya tantangannya juga cukup harus menjelaskan. Urusan ditolak itu karena mereka belum tahu. Tapi ketika tahu, saya rasa support. Jadi kebijakan yang dikeluarkan ini sudah mulai ya, tinggal kita bagaimana kaum perempuan ini menyambut dengan baik dan menyiapkan diri kita agar bisa bermanfaat dan berdampak ya bagi kehidupan perempuan. Nah, kalau dari sisi Bawaslu Bu, karena kita di Bawaslu nih, menurut Bu Nur Hosiah, bagaimana peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang lebih inklusif bagi perempuan? Iya. Poin penting ini menurut saya, karena Bawaslu itu kan fungsinya pengawasan, tapi tidak luput dari proses. Jadi ketika dalam proses ini juga melibatkan perempuan. Jadi ingat gitu loh, oh ini tahapannya apa ya? Saya sih nggak hafal, yang kan Bawaslu. Masih tahapan pendataan aja, itu kan perlu pengawasan. Nah bagaimana Bawaslu juga bisa melibatkan mulai iling, ya apa ya perempuan. Mungkin cara surveinya bisa ditanya berapa persen kelompok perempuan yang diajak ngobrol untuk memastikan bahwa pendataan ini berperspektif dan inklusif kayak gitu. Jadi saya berharap pengawasan setiap tahapan, ingat ya, setiap tahapan, sampai mungkin nanti dalam pilkada atau pemilu lainnya itu bisa memastikan penyelenggaranya itu ingat no perempuan loh ya. Kalaupun benar-benar misalnya nggak ada sama sekali yang daftar perempuan, bagaimana mengkondisikan atau mendorong perempuan-perempuan berani untuk mendaftar? Karena kalau pengalaman saya dulu tahun berapa ya, 2009 atau 2004, itu sampai harus menyiapkan teman-teman perempuan mendaftar aja loh, itu kudu dikancani dulu. Karena begitu patriarkinya kita di Indonesia ini yang membuat perempuan nggak berani melangkah sedikit pun, maka perlu kita dampingi. Nah, alhamdulillah kan sekarang sudah berlomba-lomba, sudah mau masuk, tinggal bagaimana sistem di kita memfasilitasi. Kalaupun secara kompetensi mungkin kurang, maka butuh afirmatif. Karena pengalaman itu tadi ya, pengalaman laki-laki perempuan secara budaya kita itu diberi ruang dan akses yang berbeda, maka kita harus mampu mendorongkan itu. Dan di Bawaslu sendiri butuh untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman perempuan untuk bisa kerja secara nyaman. Contohnya tadi kalau punya anak, saya mengingatkan tidak bisa hanya sekedar sudah ya di ruangan nggak boleh, itu kan membahayakan, harus ada SOP-nya, harus ada penjaganya dan lain sebagainya. Makanya bicara kebijakan responsif gender, kalau untuk afirmasi kepada perempuan, maka dalam rangka merespon budaya kita yang masih patriarki, budaya yang masih mendahulukan pokoknya laki-laki, itu ayo kita tepis dengan memudahkan teman-teman perempuan berkiprah, sehingga kiprahnya juga benar-benar berkualitas seperti itu. Jadi bukan karena alasan kodrat, terus kodratnya dia melahirkan terus malah ditinggal, itu salah. Bukan salahnya kita kan sebagai perempuan, memberikan ruang yang aman dan setara ya. Iya, untuk perempuan. Gitu ya, sahabat. Nah, kalau begitu tadi sudah kita panjang lebar ya. Sekarang berkaitan dengan pendidikan politik nih. Seberapa penting menurut Ibu ini pendidikan politik bagi perempuan-perempuan saat ini? Ya, kalau saat ini bagi saya sangat penting.
gitu ya. Poin pertama tadi saya sampaikan, DPRD kita itu kondisinya menurun. Jadi indeks kesenjangan gender kita ini di bawahnya provinsi. Saya belum cek lagi. Yang terbaru ya. Iya, saya belum cek yang terbaru. Meskipun indeks pembangunan manusianya bagus tinggi dibanding provinsi, tapi indeks kesenjangan gendernya, aduh, yang ada klausul tentang partisipasi politik perempuan itu turun. Karena memang faktanya DPRD kita turun kan, yang dulu 10 sekarang menjadi 6. Nah ini kan makanya saya bilang sangat penting sekali, karena pengalaman saya ketika semua bergerak bagaimana memastikan partisipasi perempuan di politik itu cukup berhasil begitu ya. Jadi saya berharap harapan saya semua lini siapapun, mari kita membuka ruang untuk baik perempuan yang mungkin di parpol atau perempuan dimanapun berada, kita berikan ruang akses mereka berpolitik, tidak sekedar politik praktis saja, tapi berpolitik di segala kehidupan. Dan mungkin di semua semua lini ini kita pahami bahwa pentingnya perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Ya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan perempuan, gitu ya. Nah, ini harapan Bu, harapan Ibu terhadap kepala daerah terpilih pasca pilkada, terutama berkaitan dengan isu perempuan yang kemarin sempat disampaikan juga ya. Nah, seperti apa harapan Ibu? Harapannya untuk Bapak Ibu yang menjadi kepala daerah ataupun berada di wilayah strategis, yang paling poin terpenting adalah kolaboratif, multi helix. Sekalian sudah enggak pentahelix ya, sudah multi dan banyak helix gitu ya. Jadi komitmen sudah ada, pemerintah sudah memfasilitasi, tapi kalau kebijakan itu dilakukan sendiri pasti nggak maksimal. Karena bicara good governance atau pemerintahan yang bagus itu kan masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemerintahannya juga ini semuanya terlibat. Jadi bicara kebijakan itu kan ada kultur, struktur, dan isinya. Isinya bagus, strukturnya bagus, tapi kultur masyarakatnya misalnya nggak menerima. Nah maka saya berharap pemerintah yang sudah punya program-program yang luar biasa, saya berharap pentahelix atau multihelix ini dilakukan. Mungkin dengan kebijakan, meskipun yang saya tahu juga di kebijakan pemerintah sinergitas itu ada, tapi pelaksanaan faktanya bagaimana melibatkan stakeholder ini harus benar-benar nyata, tidak hanya sekedar di kertas saja. Begitu sih. Oh iya, benar ya berarti. Apa kebijakan yang sudah di atas kertas itu bagaimana mengimplementasikan di lapangan? Nah ini butuh kerjasama lintas sektoral dan semua lapisan masyarakat. Nah kita sudah hampir sampai di ujung ini Bu. Nah sudah dari awal sampai akhir gayeng sekali nih. Mungkin ada pesan khusus Bu bagi perempuan Indonesia, khususnya para perempuan di Kabupaten Gresik. Iya, terima kasih Prof. Saya juga perempuan dan saya berharap kepada seluruh perempuan di Indonesia, terkhusus perempuan Gresik, mari kita bersama-sama bergandengan tangan memastikan partisipasi perempuan yang bermakna. Tidak sekedar partisipasi, tapi partisipasi yang bermakna. Partisipasi bermakna adalah memastikan agar apa yang kita suarakan bisa dilaksanakan dan berdampak kepada seluruh masyarakat, khususnya kebutuhan dan pemenuhan hak-hak perempuan itu sendiri. Jadi mari di semua lini, perempuan di pasar, perempuan di wilayah politik formal, ataupun perempuan dalam posisi sampai di level rumah tangga, mari kita saling mensupport. Berjalan oke, tapi tidak sendiri-sendiri. Mari kita mensupport, saling membangun sistem supaya partisipasi perempuan lebih bermakna. Saya kira demikian. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam podcast ini bersama Bu Nur Khosia ini memberikan dampak ya, juga membuka kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya.
Sama-sama Bu Rofiah, kesempatannya Iya, Bu Rofiah. semoga di lain waktu kita bisa berbincang dengan Amin. lebih asik dan Oke, seru lagi. ditunggu loh ya. Siap. Baik. Semoga podcast pada kesempatan kali ini memberikan wawasan baru bagi kita semua terkait dengan pentingnya mengawal kuota perempuan serta kebijakan yang pro perempuan pasca pilkada. Sahabat Bawaslu, demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh masyarakat mendapatkan ruang yang setara, termasuk perempuan dalam proses politik dan pembangunan daerah. Saya Rofaatul Hidayah, sampai jumpa di podcast Bawaslu Kabupaten Gresik berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.